Nah, tetapi ala kulli hal memang dasar mereka yang koalisi atau oposisi tetap kerangkanya dakwah. Jadi saya pribadi menilai mereka yang pengen koalisi punya dasar. Buat PKS di koalisi atau oposisi dua-duanya mulia kok. Di oposisi kita dapat pahala dan dapat kesempatan berdakwah, di koalisi juga. Kalau secara umum sih tetap kerangkanya kerangka dakwah ya. PKS ini kan lagi bereksperimen dengan menjadi partai dakwah. Apa itu partai dakwah? Partai berbasis nilai. Partai yang ingin mewujudkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam itu, dia harus, bahasa sederhana, harus punya mandat sehingga dia bisa mendelivery programnya. Udah kita 10 tahun bersama Pak SBY, berbahagialah kita dengan segala hal bisa memberi mandat. Koalisi 10 tahun di Jokowi juga buat kami bahagia karena kita bisa menjadi pengontrol. Karena satu-satu yang efektif yang sering disebut Pak Jokowi kan tinggal 8% aja nggak setuju ya, 8% itu ya PKS itu loh. IKN kita menolak, Omnibus kita menolak, Omnibus kesehatan kita menolak, hampir sebagian besar kita menjadi penolak gagasan besar pemerintah. Minerba nggak nolak. Minerba itu tahun berapa ya? Saya tahun perlu 2020. Perlu dicek kenapa itu tidak menolak. Nah itu saya tidak terlalu ngeh. Nah tetapi ala kulli hal memang dasar mereka yang koalisi atau oposisi tetap kerangkanya dakwah. Jadi saya pribadi menilai mereka yang pengen koalisi punya dasar bahwa mereka menganggap bahwa Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain. Memang konsep kenegaraan kita kan sebenarnya tidak. Oposisi koalisi itu kalau parlementarian gitu lah. Kita kan sistemnya sistem presidensial ya. Di mana yang menjadi oposisi itu adalah legislatif. Legislatif itu punya controlling function gitu. Nah, tetapi memang ketika itu masuk kepada top gun legislatif, semuanya nurut lah gitu loh. Kalau bahasa Mas Bambang Pacul, Korea semua gitu loh. Karena gitu tidak loh. individual basis. Iya, jadi tidak kita individual. ngambil posisionalnya tapi tidak individual tidak basis. individual karena ada juga mekanisme PAW. Sekali macam-macam ada ancaman PAW dan lain-lainnya. Nah ini pandangan saya tetap husnuzon. Mereka yang mau koalisi ada dalilnya, tapi saya pribadi tetap menegaskan justru kalau kita ingin berpegang kepada partai dakwah, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan harus selaras. Buat PKS di koalisi atau oposisi dua-duanya mulia kok. Di oposisi kita dapat pahala dan dapat kesempatan berdakwah, di koalisi juga. Nah tetapi dalam posisi sekarang karena kita selama 10 tahun ini sudah membangun brand oposisi yang baik, di Pilpres juga kita bersama Amin yang luar biasa dan suaranya naik 1 juta lebih loh PKS, dari 11,5 sampai 12,5 juta, besar itu. Bahwa angkanya dikonversi menjadi 53, pandangan saya ini ada detail-detail yang harus diperhatikan. Contohnya strategi perdapil, strategi penokohan, karena di Indonesia ini yang namanya partai kalau nggak punya tokoh ya
dia akan merayap, tapi partai yang punya tokoh dia akan melompat gitu loh. Kenapa? Tokoh inilah yang memudahkan. Kami pernah buat FGD, ya, Bang Refli, Ustadz Yusuf sama Bang BW, Mas BW, partai itu ya tokohnya, ketumnya. Nah, kalau ketumnya representasi penokohan yang bagus, maka dia akan banyak mendapat kreditnya. Dia akan dapat kredit. Tapi kalau ketumnya tidak menjadi tokoh yang nggak stand out among the crowd, itulah. Nah, di PKS kebetulan kita tuh punya sebenarnya bukannya aturan ya, konsensus. Ketua umum partai kita tuh nggak pernah 2 periode. Mulai dari Ustadz Hidayat Nur Wahid, pertama Nur Mahmud Ismail, Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Ustadz Lutfi, kemudian ada Sohibul Iman, ada Ustadz saya, semuanya satu periode itu gitu. sesuai ADRT? ADRT tidak membatasi. Oh, tidak membatasi. Ya, tetapi tradisi di kami itu Hifatul Sembiring setelah Ustadz Hidayat itu rata-rata satu periode. Dan sehingga di politik ini membangun ketokohan, ini Bung Refli Harun udah berapa puluh tahun ini menjadi oposan dengan Ustadz Yusuf, Mas BW, kalau 5 tahun terus hilang peredaran, ya dia start from zero lagi. Nah, saya sedang usul waktu di 2000, kami Majelis Syuro sebelum kan Ustadz Sehu 2020, saya juga anggota Majelis Syuro 2015 sampai 2020. Di akhir 2019 itu, Muhammad 2020, saya bilang, ini Sohibul Iman ini lagi posisi top newsmaker. Ketika ada pelukan kebangsaan sama Bang Surya Paloh yang bagus, saya bilang lanjutin aja. Sohibul Iman presiden periode kedua itu loh, sehingga kita punya bagus, dan Sohibul Iman punya banyak sekali nilai tambah yang kapasitasnya, intelektualitasnya, integritasnya, wah luar biasa itu. Tapi ternyata Pak Iman juga udah berat 50, udah yang lain. Pak Iman juga nggak mau gitu loh. Oh, itu atas kesadaran ya, bukan karena kalah dalam pemilihan ya? Enggak ada, nggak udah satu. Hebat sekali ya. Udah cukup. Tapi bahkan Ustadz Sehu ketika kepilih itu nangis, jangan saya Ustadz, saya tidak punya track record. Wah, saya yang milih sekali. Di antara 99 itu ya? Yang 99 itu milih Ketua Majelis Syuro. Nah, Ketua Majelis Syuro nanti memilih, nanti ditawarkan lagi ke MS, ini usulan kita, setuju gitu. Ya, 99 itu memilih Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro. Lalu Ketua Majelis Syuro memilih presiden. Oh, individual dong berarti? Formatur tunggal. Tapi kita coba ada diskusinya. Jadi memang partai kader, jadi memang begitu. Yang pertama begini, di dalam sejarah politik Indonesia modern ternyata ada 2 tren yang berkembang. Tren pertama, ada yang ketua partai politiknya melakukan proses demokrasi, dipilih, tapi tidak ada demokratisasi internal. Jadi sejak reformasi sampai sekarang, ketua partainya itu terus gitu loh. Ada yang mengalami proses itu. Saya tidak menilai menjelek atau tidaknya, cuma saya lihat tren. Emang partai apa yang nggak pernah ganti? Ada dong. Banyak. PDIP. Oh, PDIP. Ya gitu sebut dong. Jangan. Ada, tapi PDIP mending. Yang nggak pernah ganti tapi kecil terus tuh PBB. Kalau itu partai kalau itu partai owner itu. Makanya jangan dinilai dari itu ya. Cuman yang kedua, proses regenerasi yang terus-menerus juga ada. Iya. Itu partai PKS. Bahkan mungkin jadi salah satunya. Kalau yang tadi itu cukup banyak tuh. Ada PKB, ada PDI, ada macam-macam ya. Demokrat juga kan di dinastinya terus kan. Nah, itu tren yang bagian pertama yang cukup menarik itu. Nah, bagian yang kedua adalah teman-teman yang partainya yang kemudian proses internalisasi, demokratisasi di dalamnya itu jalannya satu, apa istilahnya tuh monogami terus menerus dia gitu kan. Itu kemudian memang dari satu sisi dia mengalami penokohan, tapi di situ juga ada kerentanan loh. Betul. Tidak terbangun sistem. Sekarang pertanyaan figuritas. Kalau sudah Mbak Mega tidak ada, terus gimana? Tapi kemudian di PKS tidak ada hantaman internal yang luar biasa, dia tidak kekurangan kader gitu loh. Dan setiap kadernya, jadi ini pengkaderannya itu terjadi. Saya setuju. Nah, sekarang bagaimana membangun kombinasi itu, Bang? Pengkaderan itu terjadi, tapi penokohan juga bisa terjadi. Kan artinya perlu desain organisasi yang memungkinkan orang yang tadi sudah berubah itu tetap mempunyai
posisi yang memungkinkan dia mengembangkan penokohannya itu. Itu kan yang mesti dicari. Betul. Karena itu jauh lebih bagus ketimbang begitu selesai ini terus rentan pecah. Saya mau tambahin Mas BW ya. Memang kalau kita lihat ya, kan path-nya itu kan dua. Anda mau tiru cara Golkar PKS atau tiru partai lainnya yang mapan ya, yang P plus P3 ya kan. Nah, kita lihat misalnya partai parliamentary threshold ini memang pemenang itu adalah partai yang kepemimpinannya individual basis. PDIP misalnya yang menang, kemudian Demokrat yang menang. Tapi sebenarnya kita ada contoh juga Golkar misalnya. Betul. Cuma bedanya Golkar itu setiap dia pergantian ketua selalu ribut di antara pemegang sahamnya. Kan ada partai yang pemegang saham mayoritas bahkan tunggal, ada partai yang pemegang sahamnya tidak mayoritas. Seperti PKS, seperti Golkar. Bedanya PKS selalu adem dalam hal pergantian kepemimpinannya, tapi tadi tidak memunculkan tokoh yang mentereng sekali. Tapi Golkar sebaliknya selalu ribut, walaupun akhirnya yang menang pasti cukong, kan? Orang yang punya kekuatan finansial dan memang udah awalnya memang sudah besar, seperti misalnya JK menjadi ketua umum, kemudian Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya. Tetapi blessing in disguise-nya menurut saya jalan PKS itu nggak salah kok. Justru menurut saya kecelakaan partai-partai itu adalah menjadikan partai politik itu seperti perusahaan keluarga. Menurut saya partai seperti Demokrat itu akhirnya nggak punya masa depan. Kok bisa? Iya, karena bayangan saya tidak mungkin kepemimpinan itu diserahkan ke orang lain kecuali AHY. Iya kan? AHY bayangkan usianya kelahiran tahun 78. Berapa usianya berarti? 40 7 tahun. 46 tahun bayangkan. Kalau standarnya Prabowo dia masih bisa berkuasa selama 20-30 tahun lagi, bayangkan. Nah, karena itu saya membayangkan tidak akan tercipta pemimpin yang bisa mengatasi atau mengalahkan AHY. Udah di lock di situ. Kalau ada pasti akan tersingkir seperti halnya Megawati. Begitu ada Dimyati Hartono, ada Roy Bebe Janis, ada siapa, Eros Jarot, semuanya tersingkir. Bagaimana dengan Kaisang? Oke. Kaisang kan PSI. Entah, itu masih kecil kan partainya. Kaisang apa Kaisang? Nah, karena itu menurut saya akhirnya memang partai cenderung pragmatis meniru cara PDIP. Ada tokoh besar, ada orang besar, termasuk Demokrat. Tapi dalam percobaan PDIP itu kenapa bisa berhasil walaupun dia turun sekarang tapi tetap nomor 1? Karena PDIP kan partai lama dan ada ideologinya. Iya kan? Dan sekarang sedang membangun jadi partai kader loh. Iya. Jadi dia ada ideologinya. Demokrat itu tidak ada ideologinya. Betul-betul tergantung performa SBY. Begitu SBY surut dari kekuasaan, tidak lagi punya pengaruh besar. Orang lari semua, bayangkan. Dari partai nomor 1 menjadi partai nomor buncit di parlemen sekarang. Nomor buncit loh. Nah sementara PKS menjadi partai yang stabil dengan jenjang pergantian kepemimpinannya. Tetapi memang menurut marketing politik kalau tidak ada tokoh yang luar biasa, yang marketable, maka memang partai ini nggak bisa ngerek tinggi, kecuali PKS berani ngambil resiko, yaitu menawarkan jabatan presiden kepada Anies Baswedan, misal, ya kan? Tapi pasti presiden secara PKS maksudnya? Ya, tapi secara internal belum tentu diterima juga, dan kemudian banyak catatan-catatan juga akhirnya setelah kalah. Biasanya kan kalah itu kan banyak catatan, menang nggak ada catatan. Berarti bergeser, bukan partai kader. Iya, maksudnya kan Anies juga kader, kader istimewa. Kader istimewa. Jadi problem beliau ini adalah ketika pakai jenjang pengkaderan tidak ada tokoh yang moncer. Kan saya katakan tokoh-tokoh di Indonesia kan ada yang lapis atas.